Bagus. Ibu akan bercerita. Ini di sini ceritanya ada gambar Nabi Yunus. Ini bukan asli, tapi ini cuma gambarnya aja. Ya, ini bukan asli ya, ini cuma gambarnya. Nih, ini lagi bawa apa? Nih, ini gambar yang kedua. Ini ada siapa yang tahu ini gambar apa? Ini masyarakat. Katanya ini tuh gambar masyarakat. Pada suatu zaman di Arab ada sebuah kota yang bernama kota Niwana. Ini perumpamaannya ini ya, kelihatan? Ini adalah sebuah kota yang sangat makmur, akan tetapi tidak menyembah Allah, tapi menyembahnya itu kepada patung. Jadi kalau menyembah kepada patung berarti mereka itu menduakan Allah. Nah, kalau menduakan Allah berarti bakal masuk neraka. Nah, diutuslah Nabi Yunus ke kampung ini, ke kota ini. Terus Nabi Yunus diperintahkan Allah untuk memberikan nasihat untuk berdakwah kepada kaum Niwana ini. Nah, kata Nabi Yunus bicara kepada kaum ini, wahai kaumku, katanya, beribadahlah kepada Allah, janganlah kamu menduakan Allah, katanya. Tapi para warga ini gak mau menyembah Allah, mereka malah menentang Nabi Yunus. Aku tidak mau, aku tidak mau menyembah Nabi, aku tidak mau menyembah Allah, katanya. Kamu pergi saja, kata ini. Jadi Nabi Yunus itu merasa capek karena kaumnya itu tidak menyembah Allah. Jadi Nabi Yunus itu pergi. Nabi Yunus itu perginya mau ke suatu tempat yang tidak tahu di mana. Nabi Yunus perginya itu memakai apa ini? Ya, kapal laut. Nabi Yunus itu pergi meninggalkan kaumnya naik kapal laut. Ini gambarnya. Nih, di sini kapal lautnya penuh sekali orang dan binatang. Penuh. Di sini katanya ada Nabi Yunus, katanya di sini. Terus pada suatu saat Nabi Yunus naik kapal ini pas malam-malam, ada badai yang sangat besar. Kapalnya itu oleng ke kanan ke kiri. Coba gini, tangannya gini. Oleng. Oleng. Katanya terlalu penuh perahu ini, kapal ini terlalu penuh. Jadi kata kapten kapalnya di sini bicara, supaya kapal ini tidak tenggelam, berarti harus ada barang-barang yang dibuang ke laut. Nah, terus pas udah dibuang ke laut, tapi kapalnya itu tetap oleng. Terus mereka yang ada di dalam sama kapten kapal ini melakukan undian. Tahu undian? Kayak lotre, tahu? Nah, pas di undian, siapa yang muncul namanya akan dibuang ke laut. Pas undian yang pertama dikocok, yang keluar Nabi Yunus lagi. Katanya Nabi Yunus harus dibuang ke laut. Tapi kata mereka, tidak mungkin Yunus yang keluar dari laut. Terus katanya, mari kita undi lagi. Pas diundi lagi, Nabi Yunus tetap keluar. Terus yang ketiga kalinya, tetap Nabi Yunus yang harus keluar dari kapal ini. Nah, yang bicara, ternyata Nabi Yunus yang harus ditenggelamkan supaya kapal itu tidak oleng, katanya. Terus mau tidak mau Nabi Yunus dikeluarkan dari kapal ini. Kata Nabi Yunus, baiklah, aku akan keluar dari kapal ini demi kalian bisa selamat. Setelah Nabi Yunus keluar, ternyata kapal ini tidak oleng lagi ke kanan dan ke kiri karena bebannya itu udah gak ada satu. Terus ke sini, lihat, ini gambar apa? Tahu ini katanya Nabi Yunus. Ini perahu yang tadi, kapal yang tadi. Nabi Yunus tenggelam ke laut. Gini, berenang. Nabi Yunus tenggelam. Pas tenggelam ternyata di bawah ada paus yang sangat besar. Nabi Yunus dimakan oleh ikan paus. Nabi Yunus dimakan ikan paus. Lihat ini, di dalam perutnya ada
Nabi Yunus, tapi paus ini tidak memakan dan tidak mematikan Nabi Yunus. Paus ini hanya memakan dan menyimpan Nabi Yunus di perutnya. Jadi Nabi Yunus itu tidak meninggal karena atas izin Allah. Nabi Yunus ini Nabi Yunus katanya ini. Terus Nabi Yunus di dalam mengingat kepada Allah, katanya, aku sudah melakukan kesalahan karena aku telah meninggalkan kaumku yang durhaka, katanya, karena aku udah putus asa. Nah, Nabi Yunus di dalam musim itu lama sekali, sampai beribu-ribu tahun. Nah, pada suatu saat Nabi Yunus taubat kepada Allah dan ingin kembali lagi ke kaumnya. Terus pada saat itu Nabi Yunus dikeluarkan oleh ikan paus. Terus sesudah keluar dari ikan paus, Nabi Yunus kembali ke apa ini tadi? Ke kaumnya, ke masyarakat kota Niwana. Setelah itu Nabi Yunus melakukan dakwah lagi. Nabi Yunus tidak putus asa lagi untuk menyebarkan kebaikan supaya kaum Niwana menyembah kepada Allah.